Cek. Ya, kami ucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan ini, baik yang ada di gereja, juga yang Zoom di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian. Yang multimedia sudah siap? Enggak. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan kubri kemuliaan. Tiada yang seperti Engkau dalam kehidupan kami. Kami patut naikkan syukur oleh karena rahmat berkat pertolongan Tuhan kembali dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kami sekalian. Kami membawa seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah dalam ibadah saat ini tidak hanya pribadi kami yang diberkati Tuhan, tetapi seluruh keluarga kami akan diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh kuasa-Mu yang nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, baik tim musik, tim multimedia, kami hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Urapan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapak, kami alaskan, kami tabiskan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 9. Nyanyian nomor 9. Mari bersama menyanyi Allah baik. Surga dan dunia memuji Allah baik. Kami memberikan kesempatan bagi saudara untuk bersaksi, baik yang Zoom di rumah maupun yang ada di gereja ini. Kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan
juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari bersama menyanyi Allah, surga dan dunia memuji Allah. Bangunlah hai jiwa-jiwa dari tidur dalam dosa, kini ramai-ramainya marilah bersama menyanyi Allah. Beritakan ke seluruh bumi Allah, cara Yesus memberi damai Allah, dosa kita dihapuskan, malam yang gelap dilenyapkan, sekarang kita memujikan marilah bersama menyanyi Allah. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Saya mau divaksin, tapi saya khawatir, takut kena jarum saya. Bu, saya jangan dijilatin ya jarum saya. Ya, begitu kan. Ibunya, Bu, bagaimana? Ada pengeluhan apa yang vaksin ke-1? Saya tidak ada pengeluhan apa-apa, Bu. Saya sudah sehat sekarang. Begitu kan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya divaksin nggak ada pun gangguan pun. Biasanya saya suka lemes, saya ini enggak, saya gitu kan. Biasa sehat. Pulang-pulang saya, kok saya kok lama banget ya dipanggil-panggil, saya gitu kan. Ya sabar Bu, sini gitu, nanti ini menurut aturan dari RT RW, saya gitu kan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya kasih kesehatan sampai sekarang. Saya banyak pujian sama Pak Agus dibantu.
Ya, terima kasih atas kesaksian dari Bu Nyai dan Pak Agus dalam pujian yang selalu ditunggu-tunggu ya, duet. Eh, Terus terang saya iri karena biasanya kalau saya mau duet sama Ibu banyak alasan. Nggak pernah berhasil, nanti tunggu ditembak biasanya. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali nyanyikan sebuah pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami masih memberi kesempatan bagi saudara untuk bersaksi ataupun memuji nama Tuhan. Kalau puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Segala puji Haleluya. Soraklah. haleluya. 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 Ada yang di rumah? Ya, mungkin masih menunggu. Kita menyanyikan sebuah pujian kembali. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Ini suara yang kita tunggu-tunggu. Haleluya. Yang saya mau saksikan Bapak Ibu, kurang lebih saya menyaksikan kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika saya mulai bekerja. Saya pada saat itu ikut training di Hotel Kedaton di dekat-dekat stasiun begitu. Dan di awal sesinya itu saya sangat diberkati ya, karena sebagai seorang yang baru di dalam pekerjaan, saya nggak tahu apa-apa gitu. Tetapi pada saat itu saya bersyukur, saya mengikuti training kurang lebih ada 150 atau 200 orang begitu pada saat itu. Dan ada dari beberapa kota berkumpul. Dan
yang saya alami pada saat itu, pokoknya saya hanya ingin tahu bagaimana profil perusahaannya, bagaimana jenjang karirnya dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah di akhir sesi sesi kami untuk mengakhiri kegiatan training itu, mentor saya itu bilang begini, coba kalian tuliskan visi kalian 10 tahun ke depan. Jadi tepatnya kurang lebih 10 tahun itu ya tahun ini ya. Lalu saya tuliskan berdasarkan dengan apa yang dituliskan profil perusahaan gitu ya, jenjang karirnya dan sebagainya. Tetapi sebelumnya mentor saya bisik sama saya atau senggol begini, Pak Tar, tolong jelaskan apa artinya katanya bedanya vision dan sight katanya. Saya bilang nggak ada bedanya Pak, dua-duanya artinya sama, penglihatan, saya bilang gitu. Beda katanya. Kalau sight katanya apa yang kita lihat di depan mata kita langsung. Tetapi kalau vision, apa yang di depan mata kita nggak ada, tetapi jelas di depan mata kita itu terjadi katanya. Lalu, oke, kita kembali lagi masuk ke section, terus kita tuliskan breakdown kembali apa yang mau kita canangkan untuk 10 tahun ke depan. Sebetulnya ini terjadi karena saya melihat beberapa hari yang lalu di YouTube ada pemenang Olimpiade gitu, ya Grecia Poli. Dia tuliskan dalam suatu whiteboard, rencananya katanya, saya suatu saat, someday, I will be World Winner Championship ya. Saya akan menjadi juara di dunia. Dan itu dia tuliskan di dalam sebuah whiteboard. Saya langsung terpikir, oh iya ya, saya 10 tahun pun melakukan itu. Dan saya tuliskan tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, ke tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Dan yang menariknya, Bapak Ibu sekalian, tahun 10 saya bikinnya, saya tidak mau ambil di jabatan eksekutif di perusahaan itu. Karena saya pikir begini, kalau 1:200, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi saya tulis sejak tahun ke-7, saya tulis itu cuman, ya sudahlah, saya bikin perusahaan sendiri gitu. Dan berjalannya waktu, akhir sesinya, kebetulan yang mentor itu, saya itu yang jadi leader yang pembicaranya itu juga orang percaya. Jadi kita dipisahkan antara orang Kristen sama yang non-Kristen. Terus kita disuruh berdoa, kita disuruh puji-pujian pada saat itu, kita disuruh untuk mengimani apa yang kita tuliskan itu terjadi. Jadi kita pokoknya pada saat itu yakin saja apa yang kita tuliskan semuanya terjadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya merasakan, ya udah Tuhan, saya mau yakin bahwa semua yang saya rencanakan itu terjadi. Karena pada saat itu juga saya masih baru ya sambil kuliah gitu ya, sambil kerja. Ya udahlah Tuhan, saya mau percayakan apa yang saya rencanakan ini 10 tahun ini pasti akan terjadi. Akhirnya berjalannya saya bekerja gitu ya. Tiba-tiba tahun pertama, tahun ketiga saya lewati, tahun kelima, dan seringkali juga saya kesaksian di tempat ini bagaimana Tuhan cakap memelihara, promosi demi promosi didapati. Dan tiba saatnya tahun ke-7, nah perusahaan saya ini bikin anak perusahaan. Tetapi saya marah gitu. Saya marah karena saya tidak masuk dalam assessment. Jadi saya marah, udahlah saya bilang saya kecewa gitu sama perusahaan. Saya mau keluar aja, saya bilang gitu. Jadi saya sampaikan saya mau keluar aja. Udah dirayu segala macam, enggak, saya bilang saya mau keluar. Akhirnya 2017 saya balik kembali dari Jakarta, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, udahlah gimana kalau kita bikin usaha di Jakarta katanya. Oh nggak bisa, jadi kita bikin di Bandung aja, saya juga mau pulang ke Bandung. Dan akhirnya singkat cerita kami bikin di daerah Cimahi, kita bikin usaha kecil-kecilan. Dan sampailah pada tahun ini gitu Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ternyata ketika saya merasa dalam masa sulit seperti lagu tadi, apabila kita terjatuh sampai tergeletak itu, saya langsung teringat, kalau begitu tahun ke-7 itu saya ngapain marah gitu ya. Padahal semuanya itu sudah tertulis gitu. Jadi memang karena saya pada saat itu cuma nggak sengaja bilang, kayaknya saya nggak mungkin akan ada di jajaran misalnya eksekutif di dalam perusahaan ini. Udahlah,
saya mengundurkan diri aja gitu. Tetapi pada saat itu Tuhan kayak seperti mengingatkan kembali, Patar, kamu lihat saya atau lihat kepada kekuasaan atau kuasa yang diberikan sama Tuhan, bahwa apa yang telah kamu minta, apa yang telah kamu imani pada saat itu terjadi gitu. Dan saya merasa, oh iya Tuhan, saya benar-benar saya merasa malu gitu ya. Saya ternyata selama 10 tahun itu Tuhan benar-benar jaga langkah saya gitu. Apa yang saya tuliskan dan apa yang saya benar-benar nyatakan, apa yang saya benar-benar harapkan, ternyata Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan dan Tuhan berkati dan Tuhan kabulkan. Dan ternyata hal-hal yang kekecewaan di dalamnya, ada hal-hal di dalamnya, ada sedih mungkin, ada marah di dalamnya. Ternyata semua itu hanya menjadi bagian di dalam sebuah rencana yang mungkin saya harapkan gitu ya. Dan mungkin di luar sana juga pikir, saya kayaknya udah nggak akan mungkin lagi di situ ya. Tapi ternyata di ujungnya Tuhan malah berkati gitu. Dan dari mulai situ saya berpikir, saya tidak ragu lagi untuk menyatakan visi sama Tuhan. Tidak ragu lagi untuk menyatakan keinginan sama Tuhan. Tidak ragu lagi menyatakan apa yang saya mau dapatkan atau apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan di 10 atau 20 tahun ke depan atau bahkan di sisa hidup saya. Karena saya percaya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan memang benar-benar luar biasa. Tuhan benar-benar menyayangi saya dan ada kerinduan dalam hati saya untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya saya mau serahkan itu kembali mungkin di dalam sebuah kertas kecil atau sebuah harapan baru, sebuah cita-cita baru, sehingga kedepannya saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati itu kembali. Tuhan akan membuka kembali apa sih seharusnya visi yang harus saya lakukan, yaitu adalah memberitakan Injil dan juga menceritakan Tuhan Yesus ke semua orang atau bahkan kemanapun orang-orang yang saya temui nantinya gitu. Jadi saya benar-benar excited, saya benar-benar luar biasa, saya benar-benar kagum akan cintanya Tuhan. Saya benar-benar yakin dan percaya, saya menaruh harapan kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk kita sekalian, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian dari Saudara Patar. Sudah menjadi berkat bagi kita sekalian, dan juga sebenarnya akhir bulan ini sudah mau dijemput ke Jakarta ya. Mungkin beliau belum sampaikan tadi untuk persiapan proses menjadi seorang OMT ya. Bila kita tetap dukung dalam doa agar pelayanan Saudara Patar boleh diberkati oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sebagai kesaksian kita bersama-sama, yang menyanyikan sebuah pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyian nomor 426 memberi kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Nyanyian nomor 426, apa yang patut ku berikan dan
berbuat untuk Tuhan. Talenta serta waktuku ku bawa di kakimu. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan, beserta waktuku ku bawa di kakimu. Yesus, ku mau persembahkan diriku di Mesbamu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan. Yesus, ku dengar dan turut panggilanmu nan lembut. Yesus, ku mau persembahkan diriku di mesbahmu. Kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Yesus, semua ku mau berikan dan berbuat untuk Tuhan. Pakailah sekarang hidupku, memasyurkan namamu. Yesus, ku mau persembahkan diriku di mesbahmu. Kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. sebuah pujian dan demikian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita akan pujikan ini dan doa dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh mayornya Handoko. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di
pujian ini. dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak Mari kita ada yang mengimani janji Tuhan. mustahil. Bagi Kita siapkan hati Tuhan kita tak pagi ada yang tak semakin mungkin. meyakini Mujizatnya mujizat Allah, disediakan pertolongan Allah disediakan bagiku. bagi kita. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh Tuhan kami mengamini mujizat-Mu disediakan bagi orang-orang yang berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih sampai hari ini pertolongan Tuhan telah disediakan bagi kami. Itu sebabnya pagi ini kami mau datang dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena jika kami melihat ke belakang, melihat bagaimana perjalanan hidup kami telah dituntun oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Di tengah segala keadaan yang terjadi saat ini, di tengah segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada, kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Karena itu Bapa, kami mau siapkan hati kehidupan kami pagi hari ini untuk kembali disegarkan dan dikuatkan, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan, tantangan kehidupan. Oh Tuhan, kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, mereka yang hari ini dapat bersama-sama dalam ibadah, baik di dalam ruangan gereja di tempat ini, maupun kami yang menyiapkan diri waktu kami melalui fasilitas online. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memberkati. Kalau kami boleh duduk dan menikmati berkat Tuhan melalui setiap persekutuan pagi hari ini, kami juga ingat bagi saudara-saudara kami, mereka yang tidak dapat bersama dengan kami. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Alphonse yang dirawat di Rumah Sakit Santosa, bagi Bapak Masio di Semarang, bagi Letnan Kolonel Selipoa, bagi Bapak Robert Utasoid, bagi Ibu Erjani Bayu. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saat ini mereka sedang bergumul Tuhan. Kiranya Engkau hadir memberi kekuatan iman dan pengharapan. Mereka boleh dikuatkan dan disegarkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hal yang menjadi pokok doa kami dalam doa-doa kami setiap hari. Kiranya Allah memberkati. Ada beberapa doa yang Tuhan sudah jawab.
dengan luar biasa. Kami tahu itu semua karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam upaya untuk menghadapi wabah yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih oleh karena masyarakat pun diberikan hikmat bijaksana untuk memahami setiap aturan yang diberikan. Itu semua adalah untuk kebaikan kami bersama. Biarlah melalui PPKM yang masih terus dilaksanakan yang mungkin membatasi kami, tetapi kami tahu itu merupakan cara Tuhan melalui para pemimpin bangsa dan negara ini. Mereka telah diberi hikmat oleh Tuhan. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintah, aparat keamanan dan tenaga kesehatan, biarlah mereka semua dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, agar melalui segala upaya yang dilakukan, bangsa kami boleh tetap kuat menghadapi keadaan pandemi yang terjadi. Karena kami tahu itu bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia menghadapi keadaan yang sama. Bahkan negara-negara tetangga kami saat ini wabah COVID sedang naik. Tapi terima kasih di Indonesia mulai ada penurunan. Namun biarlah ini tidak membuat kami lengah. Kami terus berjaga-jaga, kami terus berdoa, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami tahu pertolongan-Mu juga telah dinyatakan dalam pelayanan bala keselamatan melalui hamba-hamba-Mu di kantor pusat, dalam kegiatan pelayanan, dalam program-program yang terus digalakkan untuk menolong sesama kami, untuk terus menolong pelayanan, terus berkembang dalam keempat bidang. Biarlah Engkau akan memberkati semua program, visi dan misi yang mereka telah terima dari Tuhan. Sehingga itu semua akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bala-Mu akan terus dipakai dengan luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa bagi pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung, para opsir setempat, para pengerja gereja, mereka yang terbeban, yang terlibat dalam pelayanan, sekecil apapun yang mereka lakukan, kiranya berkat Tuhan akan terus dinyatakan. Mereka boleh tetap tinggal setia untuk melayani Tuhan, dan umat Tuhan pun akan digerakkan. Sekalipun mungkin ada yang merasa khawatir dan takut dengan untuk datang beribadah, namun itu tidak menghalangi mereka untuk tetap menikmati berkat Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Pelayanan Tuhan yang ada di PSTW Senjarawi pun kami terus serahkan kepadamu. Tuhan berkati kedua hamba-Mu Mayor dan Nyonya Dambaru, Kapten Ria Mestorus, para kandidat, para karyawan, opa dan oma yang dilayani, juga para donatur dan simpatisan. Biarlah semua boleh menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Setiap kebutuhan yang ada pun akan dapat tercukupi. Itu semua oleh karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang peduli, yang digerakkan oleh Tuhan untuk terus membantu pelayanan yang ada. Tuhan, banyak hal yang rindu kami bawa dan serahkan kepadamu. Namun di atas semua itu kami mau bersyukur untuk kemurahan dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yehezkiel 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Yehezkiel 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Mari bersama-sama kita menikmati bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia,
kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku ke atasnya sehingga darah mengalir, dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang menggiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pagi hari ini. Keteguhan iman dalam pergumulan hidup, demikianlah tema renungan kita pagi hari ini. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan pagi ini, sungguh luar biasa ketika kita membaca bagian ini, mengikutinya dengan seksama, dengan kerinduan untuk belajar. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih yang ingin Tuhan katakan? Memang mengerikan ketika kita membaca bagian-bagian yang tertulis. Ada penyakit sampar, ada peperangan, ada kematian karena hewan, binatang buas, ada kehancuran karena peperangan. Dan semua itu sedang terjadi di tengah kehidupan kita manusia saat ini. Tetapi inilah yang dinamakan perjuangan hidup, pergumulan, tantangan
dan penderitaan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dalam Filipi 1 ayat 29 sampai 30 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, sebab semua orang bisa mengatakan, saya percaya kepada Kristus, saya mengamini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika tantangan hidup, pergumulan, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan ada, dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka biarlah kita melihat bahwa itu merupakan hak istimewa yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Jika melihat atau mendengar kesaksian dari saudara Patar, bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan, Tuhan memberi visi kepadanya untuk 10 tahun ke depan. Saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk melakukan sebuah tugas yang mulia. Ketika saya duduk di sini, ya, antara senang dan terharu. Karena dalam 2 minggu ke depan, sebenarnya sudah dari awal bulan ya, dari akhir bulan, beberapa anak Tuhan demi masa depan mereka akan mempersiapkan diri, istilahnya ya, berjuang untuk memulai persiapan mereka dalam menyongsong masa yang akan datang. Ketika saya duduk di sini, saya melihat, ya, minggu depan Paul akan kami hantar ke Surabaya. Kemudian saudara Patar akhir bulan akan memulai untuk dilatih, untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan. Nah, itu bukan hal yang mudah karena artinya di atas kosong. Ya. Tapi ketika saya duduk di sini, saya tadi mungkin jangan salah paham Ibu Mama Kapten ya. Saya sebenarnya dari hari Kamis sudah mendapat mendapat kekuatan ya. Saya berpikir, waduh, ini 2 akan pergi, akan keluar, siapa nanti yang ganti ya? Siapa yang akan menolong di atas? Tapi kedua hamba Tuhan, Kapten Damar dan Dian Harimukti mempersiapkan kedua anak mereka ya, Abel dan Duta, untuk mengambil bagian di atas. Saya katakan tidak apa, dilatih. Jadi mungkin tadi berpikir wah anak 2 harus dibawa duduknya. Padahal sebenarnya maksud saya mereka sorong aja ke sana gitu supaya melihat Bang Patar, Kakak Putu, Kakak Paul bekerja karena mereka akan dipersiapkan untuk ada di sana. Nah, ini tantangan buat gereja kita saat ini. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang rindu untuk memberikan waktu kita? Inilah pergumulan kita, inilah perjuangan kita agar gereja ini, pelayanan di tempat ini dapat terus berjalan. Jadi bukan hanya perjuangan pribadi, tetapi perjuangan kita bersama. Saya sudah mendengar beberapa anak muda katakan, saya mau kalau saya di Singer Ibu, tidak apa-apa ya. Sekalipun mungkin karena jarak yang jauh, karena pekerjaan, mungkin mereka tidak bisa latihan ya. Tapi saya katakan, ambil waktu, kalau memang bisa, sediakan waktu kalian. Berikan waktu kalian. Jangan nanti seperti peristiwa yang terjadi dalam masa pandemi ini, kita sudah tidak bisa beribadah di gereja. Akhirnya orang-orang rindu.
Akhirnya orang-orang ingin datang beribadah tapi dibatasi, ya. Nah, yang sekarang sedang mulai digalakan adalah aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dari surat atau penyampaian dari gereja-gereja yang ada dalam persekutuan sudah disampaikan bahwa akan ada peraturan pemerintah bahwa ya jemaat beribadah harus seperti di mall, ya, sudah siapkan di scanner Peduli Lindungi, dan itu sudah akan berlaku di gereja-gereja. Tapi saya katakan ya kita belum siap, yang penting jemaat sudah dipersiapkan sehingga sewaktu-waktu mereka tahu bahwa mereka sudah memiliki, sudah divaksin, ya, seperti tadi Ibu Nyai, ya sekalipun dengan takut, ya, tapi berusaha untuk istilahnya saya juga ingin ke gereja, saya mau ke gereja, sekalipun dengan ketakutan harus divaksin. Tetapi tidak apa, itulah perjuangan kita untuk dapat menunjukkan bahwa sebagai anak Tuhan saya harus berusaha agar saya bisa datang ke gereja. Apapun yang harus saya lakukan, tidak apa-apa, saya ingin, saya mau, saya rindu, sehingga saya dapat hadir dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Dan inilah yang terjadi dalam dunia saat ini. Apa yang harus kita lakukan dengan semua persoalan yang ada, dengan semua keadaan sulit yang sedang terjadi saat ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bukankah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman, kita selalu melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki dalam hidup kita? Maka bukankah ini jaminan bahwa hidup kita akan aman? Hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan selalu menikmati pertolongan Tuhan. Kita kan sudah setia, kita kan sudah beribadah, kita kan sudah melayani Tuhan. Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa juangan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman merupakan keistimewaan tersendiri. Keistimewaan yang terkandung dalam setiap tantangan dan pergumulan yang dialami orang beriman, menjadi indikator yang menunjukkan seberapa kuat keteguhan iman kita kepada Tuhan. Seberapa kuat iman kita untuk mempercayai pertolongan Tuhan disediakan bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu aman dan nyaman. Yehezkiel 14 ayat 12 hingga 23 menuliskan dengan jelas bahwa kita akan menghadapi banyak hal, banyak kesulitan, bencana, penyakit, peperangan, kesulitan-kesulitan hidup, tantangan iman yang luar biasa. Namun kita diberikan kekuatan jika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan diberikan contoh tentang Ayub. Kisah Ayub, Daniel, dan Nuh merupakan salah satu ukuran yang disebut sebagai contoh orang beriman yang berjuang dalam imannya kepada Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Di tengah segala tantangan hidup yang mereka harus hadapi. Nuh yang dicemooh, dianggap orang gila. Tetapi dengan ketaatannya kepada Tuhan, ia dipakai untuk menyelamatkan satu generasi manusia, juga hewan
yang telah dipilih oleh Tuhan melalui bahtera Nuh. Yang tadinya dianggap gila, yang dianggap tidak masuk akal, ternyata dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Daniel menunjukkan keteguhan hati anak-anak muda yang tidak gampang dipengaruhi dengan kenyamanan. Enak, dapat makanan dari raja. Tapi toh Daniel memilih sayur dan air putih saja. Anak muda ini berusaha untuk menjaga kesucian hidupnya agar dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Demikian juga Ayub. Di tengah segala penderitaan, kehilangan segala-galanya. Bahkan kemudian dikatakan istrinya pun mencemooh dia. Tapi Ayub tetap berpegang teguh pada imannya kepada Allah. Sehingga mereka menjadi contoh dari orang-orang yang memperjuangkan iman mereka. Yang tetap teguh dalam iman mereka. Sekalipun pergumulan hidup mereka begitu berat. Sangat jelas kita baca kisah kehidupan Nuh, Daniel, dan Ayub. Yang dapat bertahan dalam konteks perjuangan mereka masing-masing. Tidak ada yang sama. Pergumulan saya dan pergumulan saudara berbeda. Setiap orang bahkan suami dan istri pun berbeda. Orang tua dan anak pun berbeda. Tidak ada yang sama. Masing-masing tetap harus bertahan, meyakini imannya, percaya bahwa Kristus sanggup menolong, memberkati, dan menyertai kehidupan kita. Banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tapi ketika tantangan iman itu datang, mereka kemudian mulai mundur, mulai goyah, mulai tidak mempercayai kuasa Tuhan. Hilangnya kesetiaan kepada Tuhan membuat seperti firman Tuhan dikatakan berubah setia, tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Yeskiel sudah mencatat bagaimana dikatakan Tuhan murka. Tuhan murka karena ketidaksetiaan manusia kepadanya, karena ketidaktaatan manusia kepadanya. Oleh karena umat manusia saat ini tidak lagi menjalankan kebenaran Tuhan, melainkan apa yang dikehendaki oleh dunia ini, sehingga hukuman menjadi begitu berat terasa. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan meyakini bahwa di balik semuanya itu Allah memiliki rencana yang hebat, rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus kuat, kita harus bertekun dalam doa. Karena doa memberikan kita kekuatan menghadapi setiap tantangan dan kehidupan. Kita harus tetap tenang dan percaya kepadanya. Karena kita tahu bahwa dengan kita tinggal tenang di hadapan Tuhan dan menaruh kepercayaan kita menjadi kunci kemenangan kita menghadapi setiap keadaan. Kita pun harus memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Dalam Roma 8 ayat 35-37 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi walaupun badai hidup silih berganti terjadi, kita tidak boleh kehilangan iman dan harapan kita di dalam Kristus. Mari kita tetap menyandarkan hidup kita kepada Kristus. Mari kita tetap menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita menghadapi badai kehidupan sekalipun, maka kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Tuhan, saya sudah capek, saya sudah lelah. Persoalan datang bertubi-tubi. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang penuh kuasa, pencipta langit dan bumi. Dialah yang akan selalu menyertai kita. Kita sudah menyanyikan pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalaupun kita merasa bahwa masalah ini tidak berlalu dengan segera, barangkali kita merasa apa yang kita alami tidak mungkin lepas dari kehidupan kita. Tetapi biarlah kita mengingat bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi kita pun dikaruniakan untuk merasakan pergumulan, penderitaan, tantangan, dan itu menjadi tolak ukur bagi kita sejauh mana kita mau tetap percaya, sejauh mana iman kita tetap kuat, sejauh mana kita tetap bergantung dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan biarkan semuanya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita boleh kecewa, kita boleh merasa takut dan khawatir. Karena itu memang bagian dari perasaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan hal itu membatasi kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya. Karena seringkali kita membatasi Tuhan dengan ketakutan kita. Jadi yang saya alami ketika pada minggu lalu, 2 minggu lalu dokter katakan, ibu harus di USG lagi. Untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saya katakan, Tuhan, saya takut, saya khawatir. Tapi saya percaya saya punya Allah yang luar biasa, yang akan terus menolong, akan terus memberi kekuatan. Dan memang ternyata setelah hasil USG tidak ditemukan apapun yang membuat saya takut dan khawatir. Sekalipun mungkin ada bagian lain yang memang harus dibereskan, tapi saya tahu penyertaan Tuhan luar biasa. Dan itu menunjukkan bagaimana Tuhan selalu menolong kita. Tuhan mengizinkan terjadi, Tuhan pun mengizinkan kita untuk melihat kuasa-Nya bekerja dan dinyatakan. Itu sebabnya, mari saudara, kita tetap menyerahkan hidup kita. Kita bangga jika kita ada dalam keadaan-keadaan tersebut. Dan kalau kita berhasil melewatinya, maka kita boleh katakan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi pertolongan. Seperti halnya yang sudah terjadi dalam hidup kita. Hampir 2 tahun terjadi pandemi ini. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap meyakini bahwa Allah sanggup menolong kita. Maka itu menunjukkan bagaimana Allah yang kita sembah memberikan berkat dan pertolongannya. Sekarang maukah kita sebagai orang-orang yang beriman
hadir untuk memberi topangan, kekuatan, motivasi bagi saudara-saudara kita lainnya yang terdampak. Mereka mungkin tertekan, terbeban secara fisik ataupun psikis. Biarlah melalui kehadiran kita pun dapat memberikan kekuatan sehingga orang lain dapat belajar dan hidup menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita pagi hari ini, menolong kita untuk dapat menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Pujian nomor 114, ya Tuhan janganlah lalu, dengar doaku Tuhan. Inilah kerinduan kita. Di tengah setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang terbaik bagi kita. Pujian ini akan mengantar kita dalam waktu doa. Mungkin saudara tidak bisa berlutut di bangku anugerah, tapi saudara boleh dan bisa berdoa di tempat duduk saudara, di tempat tidur saudara oleh karena saudara sedang merasakan kelemahan tubuh, atau di tempat pekerjaan saudara karena saudara tidak bisa meninggalkan tanggung jawab dan tugas saudara. Pagi ini kita mau katakan, Tuhan, janganlah lalu begitu saja. Dengar doaku. Maka lihatlah, Tuhan menyediakan pertolongan itu bagi saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam suasana doa. Ya Tuhan, janganlah lalu, dengar doaku. Orang lain Tuhan memanggil, ingat hamba-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan memanggil, ingat hamba-Mu. Ayat kedua akan dinyanyikan oleh singer. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa. Biarlah pada tempat kudus hatiku teduh, dengan menyesal kusuk
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar kembali satu hal. Bahwa kepada kami bukan saja dikaruniakan untuk percaya dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kami boleh menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup ini, itu merupakan keistimewaan bagi kami. Agar kami boleh tetap tinggal setia dan kuat di dalam Tuhan. Biarlah apa yang kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang harus menghadapi pergumulan tantangan yang begitu hebat dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka boleh tetap dikuatkan oleh Tuhan. Iman mereka akan tetap teguh. Mereka akan tetap melihat hanya kepadamu Tuhan. Hanya bergantung dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan disediakan pertolongan untuk orang-orang yang senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau. Dari Tuhan diberikan kekuatan agar kami mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kami mau berterima kasih Tuhan, karena dengan kekuatan dan pertolongan-Mu telah mampukan kami untuk tetap kuat dan berdiri sampai saat ini. Maka kami ingat saudara-saudara kami yang harus menghadapi tantangan iman. Mereka yang sedang menghadapi tekanan, terbeban berat dengan persoalan kehidupan mereka. Mereka yang sakit, mereka yang sedang bergumul untuk rumah tangga, untuk anak-anak, untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga. Tuhan, biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan untuk menghadapinya. Meyakini pertolongan-Mu disediakan tepat pada waktunya. Kami berterima kasih Tuhan. Karena ketika kami percaya dan mengandalkan Engkau, maka Tuhan akan menopang hidup kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. Tetapi Engkau menyediakan pertolongan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan bagian firman ini yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami sungguh bersyukur. Karena itu akan memampukan kami untuk menghadapi hari esok. Kami boleh tetap kuat dan tegar berdiri dalam iman kami kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami harus banyak berlutut, berdoa, bahkan menangis. Ketika kami harus mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan, tantangan iman yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami tahu bahwa ketika kami mengangkat tangan kami, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan yang penuh kuasa dan kasih bagi kami. Sehingga kami pun kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan. Baik kita yang ada dalam rumah Tuhan maupun saudara-saudara yang bergabung melalui online. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu yang akan kita lewati. Kita akan bersama-sama mendoakan bagi kegiatan pelayanan. Sebentar jam 10 akan ada sekolah minggu dan prajurit muda yang masih dijalankan secara online.
Terima kasih untuk kesetiaan dan semangat para guru sekolah minggu, anak-anak muda yang berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu ya. Memang kami sedang bergumul oleh karena jangan sampai istilahnya anak-anak ini sudah sepanjang minggu capek ya, terbeban dengan online sekolah, dan kami ingin anak-anak menikmati sukacita dengan online sekolah minggu. Jadi ya tugas berat cukup beban yang cukup berat untuk meramu semuanya. Terima kasih karena anak-anak muda mereka juga terbeban untuk kegiatan tersebut. Kemudian pada hari Selasa karena ada kunjungan doa tolong dilaksanakan di PSTW Senjarawi. Kemudian pada hari Rabu ada penelahan Alkitab untuk orang muda. Terima kasih Kapten Damar dan Diana Rimukti yang terlibat dalam pelayanan tersebut. Kiranya Tuhan akan memberkati. Kemudian pada hari Kamis persiapan guru sekolah minggu pada jam 7 malam. Pada hari Jumat jam 4 sore ada ibadah PKW dan gerakan pembawa suluh jam 7 malam. Pada hari Sabtu jam 7 malam ada latihan musik. Terima kasih Pak Agus ya, bersama dengan tim yang terus berupaya untuk melakukan yang terbaik, sekalipun ya, teman-teman kita ada yang dari jauh ya berusaha untuk datang latihan, kadang-kadang hujan ya. Kita berterima kasih karena Pak Agus sekarang sudah agak ringan sedikit ya, tidak jalan kaki lagi. Nah, terima kasih keluarga Bapak Kadek yang telah menyediakan fasilitas dengan berbagi sepeda ya. Mungkin ini sederhana buat kita sekalian, tapi bagi Pak Agus itu sebuah alat yang luar biasa ya. Sehingga kami berpikir di usianya yang semakin lanjut ya, kita berpikir kasihan kalau jalan kaki terus ya, rumahnya memang tidak terlalu jauh, tapi kalau sudah usia seperti Pak Agus jalan kaki pergi pulang ya, kami juga berpikir semoga ada yang bisa membantu. Dan terima kasih Tuhan sudah jawab doa tersebut sehingga Bapak Agus boleh mendapatkan bantuan sebuah sepeda untuk membantu kegiatannya dalam melayani Tuhan. Kemudian pada hari Minggu yang akan datang pelayanan ibadah jam 7 pagi di PSTW Senjarawi dan jam 8 di ibadah kesucian di Korops, dan selanjutnya ibadah orang muda melalui sekolah minggu dan prajurit muda. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang juga terus mengingatkan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Bapak mengingatkan ibu ya, tinggal ibu lagi mengingatkan kaum pria. Terima kasih kegiatan PKP sudah dilaksanakan seteritori. Saya tidak tahu berapa yang hadir itu. Cukup banyak ya, luar biasa, sudah jadi berkat. Tinggal sekarang PKP memang tidak mudah ya, apalagi harus berbagi kuota katanya ya, kadang-kadang bapaknya ngalah, udah ibu-ibu aja ya. Nah, jadi saya juga berpikir aduh, dengan beban-beban yang demikian mungkin belum dapat dilaksanakan, tapi kita percaya ada kerinduan kita PKP akan kembali, kalau bisa ya tahun depan aktif kembali supaya kembali kegiatan PKP dapat dilaksanakan. Kita akan menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi. Ya, ada keluarga Mayor Jonggi Sibarani, keluarga Kapten Jeffrey dan Febo Ambitan, dan saya mendapat berita bahwa ada Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Ambitan. Betul? Mungkin kelihatannya kecil ya. Tapi mereka ada di sana. Terima kasih sudah bergabung. Nanti akan menjadi bagian juga di Korops 3 ya. Tentu bertambah
jumlah dari saudara-saudara kita di tempat ini. Terima kasih sudah hadir. Di sini juga ada keluarga Ibu Ai dan Oma Nelly. Selamat pagi. Iya, terima kasih sudah hadir dalam ibadah. Ada Ibu Susana. Selamat pagi Ibu Susana, Tuhan berkati. Ada keluarga Sarah Zia. Selamat pagi. Tuhan kiranya memberkati ya. Wah, sudah besar ini. Sampai saya lupa wajahnya, sudah tambah ganteng kayaknya ini. Kemudian keluarga Ibu Vera ya, bersama dengan Oma. Ada Ibu Marti Wijaya, selamat pagi. Wah, tambah segar kelihatannya ya. Senang melihat wajah anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita di tengah pekerjaan, kesibukan yang dihadapi, sekalipun jauh di Pangandaran sana ya Bu ya. Terima kasih. Kapan-kapan nanti kalau sudah tidak pembatasan lagi, mungkin kita bisa kunjungi ya sekalipun jauh. Kemudian ada Ibu Dwi Indaryati bersama Jonathan. Selamat pagi, Tuhan berkati, sehat selalu. Ada keluarga Febe Poa tentu bersama dengan Letnan Kolonel Sally dan Anastasia Poa. Kita bersyukur Bapak sudah boleh pulang. Tuhan kiranya tetap memberi kekuatan kesehatan. Ibu Diana Lesmana bersama keluarga. Tuhan memberkati. Ada saudara Lius. Ya, sudah lama tidak hadir ya. Kami rindu siapa tahu bisa kembali aktif dalam pelayanan, karena tentu anak-anak muda akan menjadi kekuatan bagi Korops kita ya. Kemudian juga ada Patrick Yeskiel di Jakarta. Tuhan berkati dalam kuliah, dalam tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Ada keluarga Bapak Robert Hutasoid di Cicalengka. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ada Ibu Daniar, ada Ibu Nora. Tuhan kiranya juga akan menolong dan memberkati setiap hari. Ada Ibu Julaika, selamat pagi. Tuhan berkati. Ya, ada Ibu Suryati Sikome. Kemudian ada Tesalonika Cinta. Tuhan berkati Cinta juga bersama dengan Bapak dalam pemulihannya. Tuhan akan menolong. Ada Graciela Hutasoid. Ada keluarga Cynthia Lesmana. Kemudian ada Yolanda, anak dari Ibu Ai, ada Mayor Betty Wijaya ya. Beberapa waktu memang agak kesulitan pengen ikut Zoom ya. Jadi ya kita terus menolong supaya Oma Betty bisa menikmati, karena datang ke tempat ini ya sekalipun jarak cuma 5 langkah istilahnya, tapi ya karena pembatasan yang terjadi harus sabar-sabar ya, tidak bisa bergabung. Demikianlah saudara-saudara kita yang sudah bergabung dengan kita pagi hari ini. Boleh open kamera semuanya, siapkan wajah yang terbaik. Ya, untuk yang di dalam gereja Mayor Handoko akan mengabadikannya sebelum kita nanti akan menerima berkat. Namun pagi ini saya rindu kita menikmati berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Kolonel Yusak Tampai ya. Sebagai orang tua rohani kita, biarlah kita boleh menikmatinya. Silakan buka kameranya, open kamera. Kalau sudah nanti saya pandu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, ayo berikan senyum yang termanis. Saya juga ingin buka ya. Ya, 1. Ya, akan difoto sekali lagi. 1, 2, 1, 2, 3. Saya harus lihat aba-aba soalnya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Sekarang kita akan menerima berkat akan disampaikan oleh Kolonel Yusak Tampai. Mari kita berdiri bersama. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Betapa kami mengagungkan Engkau ya Bapa.
Karena sepanjang ibadah ini kami mengalami Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Baik itu di tempat ini di rumah-Mu, maupun di rumah-rumah kami yang juga adalah rumah Tuhan. Kami mengalami Tuhan hadir. Kami mengalami Tuhan berbicara kepada kami, baik melalui hamba-hamba-Mu maupun juga bisikan Roh-Mu kepada masing-masing kami. Dan untuk itu kami memuji Engkau. Engkau masih berkenan melawat umat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa, sempurnakanlah ibadah kami. Baik kami di sini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah ibadah kami telah menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kalau itu kurang, disempurnakan Tuhan. Supaya ketika kami mengakhirinya, kami mengalami Tuhan, kami sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu atas kami masing-masing. Atas umat-Mu, atas hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami. Atas setiap pelayan, pemain musik, operator audio system, semuanya Tuhan diberkati. Umat Tuhan, terimalah berkat-Nya bagi kita sekalian. Tuhanlah penjaga-Mu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau, atau bulan tidak akan menghanguskan engkau. Sebab demikianlah janji Tuhan bagimu. Ketika engkau berjalan, Ia berjalan dengan engkau. Ketika engkau tidur, Ia menaungi engkau. Ketika engkau bekerja, Ia membubuhkan berkat-Nya atasmu. Ketika engkau sakit, Ia menjamah engkau. Ketika engkau ragu, pengharapan disingkapkan bagimu. Ketika engkau terbeban, bebanmu diangkat. Ketika engkau bertanya-tanya tentang hidupmu, Ia adalah jawaban bagimu. Untuk itu pulanglah. Kembalilah berada di rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Pimpinan dan kuat kuasa oleh Allah Roh Kudus, bahkan darah perjanjian oleh Kristus Yesus menjadi jaminan bagimu di hari ini, di minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan yang percaya Tuhan. Amin, amin. Tuhan peliharakan. Haleluya. Ya, silakan boleh saling menyapa yang di rumah. Selamat pagi, terima kasih kehadirannya. Selamat datang Letnan Kolonel Ambitan bersama Ibu. Ya, Tuhan berkati selalu. Terima kasih, selamat hari Minggu semuanya. Kasih Kasih Minggu. pelayanannya. Tuhan berkati, dadah.